Malam ini kita ditinggalkan oleh sosok ayah yang paling kita cintai, yang paling kita rindukan. Ini saya kalau udah ngomong masalah orang tua sedih ini, Pak. Kadang-kadang nggak bisa lanjut ini tausiah. Kita ditinggalkan seorang ayah yang paling kita cintai. Maaf, almarhum umur berapa meninggalkan kita? 83. Berarti hampir sekitar 60 tahun dia berada dengan anak-anaknya dan istrinya. Subhanallah. Dia telah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya pada 7 hari yang lalu. Dan di saat dia pergi meninggalkan kita, kita sudah tidak akan pernah lagi mendengar, melihat tawahnya. Sudah tidak akan pernah lagi melihat, mendengar ucapannya, panggilan kesedihannya yang mungkin selama ini saat dia masih sehat tidak pernah kita hiraukan. Dok, kinin dok. Pernah nggak begitu? Anak-anaknya coba. Baheni, Rina, Rini, Mas Fatur. Le. Dan saat sekarang ini panggilan-panggilan itu sudah tidak akan pernah kita dengar lagi. Mungkin waktu almarhum masih sehat, banyak keinginan-keinginan dia yang tidak pernah kita wujudkan. Kira-kira pernah nggak kita sebagai anak menyakiti hati perasaan orang tua? Pernah kita bentak orang tua kita? Pernah kita marahi ibu kita? Kadang-kadang ibu kita selalu kita jadikan pembantu di dalam rumah tangga kita. Dia yang melahirkan kita, dia yang merawat kita, membesarkan kita. Di saat dia sakit, dia menginginkan kehadiran anak-anaknya. Bapak sakit, jenguk. Gak ada yang mau jenguk. Dan begitu dia meninggalkan kita, panggilan-panggilan itu sudah tidak ada lagi. Apalagi sampai di saat dia meninggal, anak belum sampai minta maaf atas segala dosa serta kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan itu dihukumi oleh Rasulullah SAW, anak yang durhaka kepada orang tua. Kata Rasulullah SAW, salasatul la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim. Ada 3 golongan, kata Rasul, yang di hari kiamat nanti 3 golongan ini tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Kalau tidak dilihat oleh Allah berarti tidak dipanggil oleh Allah. Kalau tidak dipanggil berarti tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Di saat di hari kiamat begitu banyak umat manusia yang membutuhkan pertolongan Allah, ini 3 golongan tidak mendapatkan pertolongan Allah. Wala yuzakkihim, dan dia tidak akan disucikan dari dosa. Walahum adzabun adzim, dan dia akan disiksa di dalam neraka. Siapa golongan itu? Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kita mungkin tidak tahu kesedihan yang dirasakan orang tua kita, karena mungkin sikap dan tingkah laku kita kepadanya. Ya Pak ya, nih Bapak Ibu, kalau lagi nangis, pernah nggak dia ngomong saya nangis karena sakit hati sama anak saya? Pernah nggak? Pernah. Dia banyak hutang untuk membesarkan anak-anaknya, keluarganya dan sebagainya. Pernah ngomong nggak sama orang, sama anak-anaknya? Gak ada. Dan kalau sampai tidak minta maaf di akhir semua kesalahan yang pernah kita berbuat, dihukumi durhaka kepada orang tua itu. Astaghfirullahaladzim. Mau ngapain lagi? Membahagiakan orang tua, dia sudah meninggal. Membelikan dia rumah, dia sudah meninggal. Sudah tidak dibutuhkan lagi itu. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Golongan yang kedua, wal mudminu alal khamri, orang yang selalu membiasakan minum minuman arak. Sebelum Islam kerjaannya mabok, begitu masuk Islam masih mabok juga. Sebelum hijrah kerjaannya judi, mabok. Begitu sudah hijrah, sudah sholat, jadi pengurus mungkin, bahkan mungkin masih dipanggil ustadz, jadi imam sholat umpama,
tapi masih minum, masih judi, masih berbuat maksiat. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang terakhir, wal mananu bima'atoh, tidak bisa dilihat oleh Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah, adalah orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit sesuatu yang telah pernah dia berikan, apalagi sampai punya jasa. Ini masjid kalau bukan gua nggak jadi nih. Loh ya, Masjid Al-Muhajirin kalau bukan gua nggak jadi, itu mungkin semua amalan yang dia kerjakan tidak diterima. Terakhir sebagai pesan, Bapak Ibu, berbicara masalah kematian. Kata Rasulullah, idza wudi al-abdu fi qabri, ketika seorang hamba telah dimasukkan ke dalam kuburnya, ketika jenazah telah dimasukkan ke dalam liang lahatnya, wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'u qur'ani alihim, dan di saat semua sahabat, kerabat, tetangga, keluarga besar, orang-orang terdekat telah pergi meninggalkan kuburan tersebut, annahu la yasma'u qur'ani alihim, maka di saat itu jenazah mendengar suara langkah kaki sandal orang yang pergi meninggalkan kuburan itu. Seakan-akan dalam hatinya dia berkata, ya Allah ya Rabb, saya tinggal sendirian di dalam kuburan ini. Keluarga telah pergi meninggalkan kuburan ini, saya tinggal sendirian ya Rabb. Dalam waktu yang bersamaan, atahu malakani, datang dua malaikat, malaikat mungkar dan malaikat nakir. Wa yuqidanihi fa yaqulani lahum ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datang dua malaikat, jenazah ini dibangunkan, Pak. Jadi begitu yang ngantar pulang, datang dua malaikat, jenazah dibangunkan, didudukkan, terus terjadi komunikasi antara malaikat dan jenazah tersebut.